Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya pada modul 3 uji makanan zat karbohidrat. Sebelum saya praktek, di sini saya akan menyebutkan bahan-bahan apa saja yang akan saya praktekkan. Di sini saya menggunakan pipet, pisang, tempe, nasi, telur rebus. Telurnya di sini saya pakai telur puyuh, tahu putih, margarin seujung sendok, biskuit. Di sini biskuitnya saya ganti pakai roti tawar yang berwarna hijau, tepung terigu, gula pasir, kentang, sama kalium ionida. Sebelum saya melakukan uji coba, semua bahan yang saya punya akan saya timbang, di mana di situ berat dan masanya bahan-bahan ini harus sama. Kenapa harus saya timbang terlebih dahulu? Karena semakin luas permukaan kimia, maka semakin cepat reaksi dari pentetesan kalium ionida terhadap bahan-bahan tersebut. Jadi semua bahan itu sebelum kita tetesi kalium ionida, kita harus memperhatikan variabel kontrol. Apa sih variabel kontrol itu? Variabel kontrol itu bahan yang kita uji itu harus sama massa dan zatnya. Nah, setelah saya timbang dan berat masanya sudah sama, setelah itu baru saya haluskan satu persatu bahan yang saya punya. Contohnya yang pertama seperti pisang. Di sini pisang saya haluskan, terus saya kasih air 4,9. Di sini saya airnya menggunakan gelas ukur khusus untuk uji zat. Setelah saya haluskan satu persatu, semua bahan itu saya taruh di cepuk satu persatu dengan saya kasih label. Kenapa di sini saya kasih label? Supaya nanti waktu uji cobanya itu tidak tertukar dengan bahan yang lainnya. Setelah itu, setelah saya kasih label semuanya sudah tertata rapi, baru di situ saya kasih kalium ionida. Saya kasih kalium ionida 3 sampai 4 tetes. Nah, di situ perubahannya sangat terlihat sekali dari bahan-bahan yang saya punya. Yang berubah menjadi biru keunguan itu ada nasi, ada tepung terigu, ada kentang, ada pisang. Berarti dari uji coba yang saya praktekkan di sini bahwasannya nasi, tepung terigu, kentang, biskuit dan pisang itu mengandung amilum. Kenapa mengandung amilum? Karena di situ ketika saya tetesi kalium ionida, bahan itu akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya semakin biru kehitaman bahan tersebut, maka zat tepung atau amilum yang terdapat di dalamnya itu semakin banyak. Sekian hasil uji zat yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul betul betul.